Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama. Dan kamu saat ini sedang mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat Season 2 bersama saya Rizal Wijaya. Di episode ke-8 kali ini kita akan membahas tema menuju eliminasi AIDS 2030. Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi HIV/AIDS. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang signifikan, jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia terus meningkat. Pemerintah bersama masyarakat dan mitra internasional telah melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan untuk mengatasi semua faktor yang menjadi kendala percepatan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dalam mencapai eliminasi AIDS tahun 2030. Nah, upaya ini mencakup mobilisasi sumber daya, kemudian penyediaan sarana prasarana, perluasan cakupan, kemudian peningkatan kualitas, dan tentunya peningkatan jangkauan atau akses masyarakat pada upaya penanggulangan HIV/AIDS, baik promotif, preventif maupun kuratif rehabilitatif. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya data terbaru dari kasus HIV/AIDS di Indonesia ini? Lalu apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia? Kita akan ngobrol bersama Dr. Maksi Rein Rondonuwu, DHSM Mars, selaku Direktur Jenderal P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Halo, salam sehat Pak Dirjen. Selamat datang. Selamat datang di podcast Waktu Indonesia Sehat. Baik Pak Dirjen, saya mengganggu waktunya hari ini dan sedikit minta ngobrol-ngobrol berbincang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu menuju eliminasi AIDS 2030. Karena kan tanggal 1 Desember kita juga memperingati Hari AIDS Sedunia gitu ya Pak ya. Betul, baik, betul. Dan mungkin sebelumnya boleh diberikan gambaran terlebih dahulu nih, bagaimana sih potret kasus HIV/AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun Pak? Lalu kemudian seperti apa data terbaru dari Kemenkes RI? Ya, Mas tadi lupa Mas Rizal. Terima kasih Rizal ya. Pertama tentu saya sampaikan terima kasih ya, kami bisa diundang di podcast KBR Prime. Ini saya kira tandanya bahwa peran dari media itu juga berperan penting ya di dalam penanggulangan HIV/AIDS. Mungkin sebelum saya lanjut terkait dengan data-data, saya ingin mau sampaikan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini, karena kata penanggulangan ini penting sekali ya. Penanggulangan ini punya pengertian itu mulai dari pencegahan, pengendalian, dan penanganannya. Karena itu jika kita menyebutkan penanggulangan HIV/AIDS, maka tentu kita harus berbicara mulai daripada pencegahannya, pengendalian, dan penanganan HIV/AIDS. Jadi Kementerian Kesehatan jangan selalu dianggap ini cuma pada penanganannya, pengobatannya, tapi masih di hulunya bagaimana pencegahannya. Kita tahu bersama perkembangan HIV/AIDS di Indonesia mulai infeksi baru pertama di Bali ya. Itu kasus dari turis ya sekitar 1987, kemudian ya dari tahun itu di Bali kasus itu menyebar dan sampai di seluruh pelosok tanah air. Kalau kita lihat potret data HIV/AIDS sejak tahun 1987 sampai saat ini, saya perlu sampaikan juga bahwa memang kita punya estimasi atau perhitungan berapa sih total HIV/AIDS yang ada di Indonesia. Itu ada modeling yang dihitungannya secara modeling dengan pemodelan berdasarkan yang ditetapkan oleh WHO, dan Indonesia itu kalau hitungan modeling pakai dengan pemodeling yang biasa digunakan di WHO itu, kita harusnya jumlah HIV/AIDS di Indonesia atau dikenal dengan ODIF, orang dengan HIV/AIDS di tahun 2003 itu sekitar 515.550
15.455 orang. Nah, dari jumlah ini ternyata ya ODIF, orang dengan HIV. Jadi kalau saya bilang ODIF itu orang dengan HIV ya, singkat dengan ODIF itu yang tahu bahwa ia positif HIV/AIDS itu ada 454.723 atau sudah 88%. Ini menandakan bahwa perkiraan kita itu kita sudah dekat ya dengan perkiraan kita. Berarti programnya menurut saya sudah cukup bagus ya. Dan dari orang yang sudah tahu status HIV-nya itu, nah ini yang saya kira perlu juga menjadi perhatian. Yang mendapatkan pengobatan ARV atau antiretroviral itu 202.489 atau 45%. Nah ini kalau dilihat masih ada gap antara orang yang sudah tahu dia positif dengan yang mulai pengobatan. Kemudian dari yang orang yang sementara mengobati itu diobati juga kan ada satu indikator, yaitu virusnya harus tersupresi. Itu yang sudah melakukan tes untuk melihat beban virusnya di yang kena dengan viral load itu sebanyak 66.395. Jadi kalau lihat dari orang yang sementara melakukan pengobatan 202.000 sekian, itu baru juga 66.000 yang sudah dilakukan tes viral load. Dari tes viral load itu yang berhasil melihat beban virusnya yang istilahnya tersupresi itu hanya ya dari 66.000 itu hanya 61.000 orang lebih yang virusnya tersupresi. Dari total yang kalau lihat itu 202.000 orang tadi yang saya katakan 409 yang diobati, yang virusnya tersupresi itu 30%. Ya, artinya kalau virus tersupresi itu yaitu kualitas orang itu dia tidak sembuh, tapi pengendalian pengobatannya di orang itu cukup berhasil ya. Kemudian kita tahu bersama bahwa bagaimana kita menanggulangi AIDS itu melalui kita dapatkan bagaimana deteksinya itu atau tes HIV/AIDS itu kepada siapa, populasi mana, dan saya kira sampai dengan bulan Agustus kita punya target itu sekitar 7,4 juta orang harus dites. Ya, harus dites. Untuk mendapatkan tadi kalau kita lihat perkiraan 500.000 lebih, ya orang dites itu harus kita cari tentu kelompok-kelompok yang punya risiko itu dicari. Baik. Dan itu kita berhasil ya sudah 3,4 juta yang kita lakukan testing ya. Jadi sekitar 47% dari target. Yang paling banyak itu di DKI dan di Kaltara yang sebenarnya sudah memenuhi persentasenya tertinggi ya. Baik. Ya. Pak Dirjen, ini kan istilahnya masih jauh gitu ya dari harapan gitu, dari target ya. Karena gimana pun juga belum ada 50% gitu ya melakukan pengobatan. Kemudian yang pengobatan, kalau yang orang yang dites ya sudah lumayan. Orang ya? Yang tidak tahu status, tadi kan saya bilang udah 88%. Tapi pengobatannya itu yang ARV itu yang masih rendah ya, belum sampai 50% ya. Oke, nah ini permasalahannya sebenarnya di mana ya? Apakah mungkin masih takut dengan stigma atau permasalahan apa nih kira-kira dari sektor sosial kah atau apa nih? Ya, yang pertama ya ini kalau kita lihat ya masalah utama yang pertama terkait dengan ya masih ada stigma masyarakat, sehingga orang pun kalau datang sudah tahu status HIV-nya itu ya mau datang ke masyarakat ke pengobatan itu mungkin masih ada rasa malu ya, karena ya masyarakat menganggap itu masih penyakit yang tabu. Yang kedua lagi ya terkait dengan tentu akses untuk
mendapatkan pengobatan, karena dari kita menetapkan fasilitas kesehatan yang mampu melakukan pengobatan itu belum semua fasilitas kesehatan, sehingga kami terus melakukan pelatihan untuk fasilitas kesehatan yang bisa memberikan pengobatan, harus dilatih petugasnya. Itu kita saat ini sudah sekitar 3.000 puskesmas sudah mampu ya kita berikan akses untuk bisa mengadakan pengobatan. Kalau dulu hanya di rumah sakit, sekarang kita tambah di puskesmas. Nah ini saya kira untuk akses kita akan tambah terus. Yang kemudian yang viral load juga kepada akses. Karena kebanyakan alat viral load itu masih ada di rumah sakit untuk tes keberhasilan pengobatannya. Yang lain itu tentu juga masih ada sikap dari yang bersangkutan, pengetahuannya yang masih rendah sehingga dianggap penyakit ini dia kok nggak sakit. Biasanya kalau HIV kan awal-awal ya seperti biasa, nggak ada gejala gitu. Jadi merasa dia baik-baik saja. Baik-baik saja sehingga belum mau diobati. Saya kira itu juga masalah pengetahuan ya dari masyarakat juga yang perlu kita tingkatkan. Baik, jadi tingkat kesadaran, pengetahuan ini perlu dilakukan secara terus-menerus, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentunya ya Pak ya. Dan tentunya pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri untuk hal ini. Nah, sejauh ini sosialisasi program dilakukan seperti apa ini Pak Dirjen? Kemudian menggandeng pihak mana saja? Ya betul, jadi sosialisasi program tentu Kementerian Kesehatan seperti disampaikan tadi bahwa memang tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus melibatkan kementerian lembaga lainnya, termasuk kelompok masyarakat, swasta, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, untuk dapat membantu melakukan sosialisasi. Jadi kalau kita dulu kenal di daerah dan sampai sekarang ini masih ada Komisi Penanggulangan AIDS daerah. Dulu di nasional ada ya Komisi Penanggulangan AIDS nasional, tapi ada peraturan presiden, organisasi itu diserahkan ke masing-masing kementerian lembaga. Gitu. Nah ini mereka saya kira punya peran masing-masing untuk melakukan mulai dari upaya preventif tadi. Preventif itu termasuk melakukan upaya sosialisasi, edukasi ke masyarakat. Untuk secara struktural tentu kami punya Kementerian Kesehatan, ya mulai dari sarana kesehatannya, Kementerian Kesehatan ada Dinkes, ya ada Dinkes, ada rumah sakit, ada puskesmas. Itu tentu kita harapkan bisa melalui program-program yang sudah ada, yang sudah kita punya melalui banner-banner, buku-buku, kami harapkan itu bisa dilakukan. Tapi kami mengharapkan dari kementerian lain, terutama ke anak-anak sekolah, tentu penting dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang bisa melakukan itu. Ada berapa daerah yang sudah memasukkan itu dalam pelajaran ekstrakurikuler ya. Itu bisa masukkan juga. Saya kira kalau edukasinya sudah mulai sejak dini pada anak-anak itu sangat penting. Di samping itu peran tokoh-tokoh agama penting untuk melakukan sosialisasi bahan-bahan. Sebelum saya kepala dinas dititip di pendeta, mungkin dititip ustadz, bagaimana mereka bisa menyampaikan ke umatnya. Ya. Di samping itu memang kami kerjasama ya, dan ada biaya dari donatur seperti Global Fund untuk komunitas-komunitas tertentu, ada Spiritia, mungkin juga di Muhammadiyah ada, di NU ada organisasi yang kerjasama untuk melakukan sosialisasi sekaligus penjangkauan pada kelompok-kelompok yang resiko tinggi. Lintas sektor ya Pak ya?
lintas sektor. Baik, dan ini memang perlu terus dilakukan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat nih teman-teman sebaya gitu ya. Ini juga menjadi penting karena ngobrol paling enak nyampe dan didengar biasanya kan kalau udah ngobrol sama teman-teman sebaya. Oke, menarik juga. Apakah ada kemungkinan juga misalnya dimasukkan ke kurikulum gitu Pak untuk pengetahuan soal HIV/AIDS ini? Ya, seperti saya katakan tadi, ada beberapa daerah yang sudah memasukkan di kurikulum, terutama di SD, di SMP. Ya, itu sudah masuk. Ya, sudah masuk. Memang belum semua. Ya. Baik, memang harus sejak dini gitu ya Pak ya? Ya, jadi ini. Ya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat ya, terutama dari anggota masyarakat terkecil yaitu keluarga gitu ya, terkait dengan edukasi atau pendidikan HIV/AIDS sejak dini? Ya, di tingkat paling kecil ya, organisasi masyarakat memang keluarga. Jadi memang di tingkat keluarga itu saya kira sudah saatnya itu orang tua dapat memberikan sedini mungkin ya, mulai kesehatan reproduksi ya, saya kira itu bukan hal yang tabu ya, itu sudah mulai diberikan. Dan di tingkat keluarga tentu paling penting adalah tentu peran orang tua pada anak-anaknya ya, bagaimana tentu kehidupan sehari-hari juga menjadi contoh ya bagi anak-anak. Dan yang paling penting tentu pengenalan tentang penyakit ini itu juga bisa dibicarakan di keluarga lah, dalam waktu-waktu senggang bisa didiskusikan, dibicarakan, disinggung, sehingga keluarga itu semua tahu, paham tentang bagaimana penyakit HIV/AIDS ini. Karena ya keluarga kalau itu kekuatan kan, kalau semua keluarga kita tahu pemahaman ini, saya kira itu dari sisi ya pencegahan penyakit ini lebih penting. Dan juga tentu terutama yang tadi stigma di masyarakat, bagaimana menanggulangi stigma itu, menurunkan stigma, saya kira dari pendidikan di keluarga itu sangat penting. Jadi misalnya ada keluarganya, ada temannya, misalnya jangankan mungkin anak yang sudah paham, orang tua belum, bisa dikasih tahu bahwa HIV itu bisa sembuh, bisa hidup normal gitu, dan tidak apa-apa kalau kita bersalaman sama mereka, tidak ada terjangkit. Karena kan pemahaman orang banyak kalau HIV itu jangan dekat-dekat itu, karena bersentuhan bisa menular, padahal kan bukan itu. Tidak seperti itu HIV. Cara penularannya itu harus diberitahukan, disampaikan sampai ke masyarakat paling bawah, sehingga masyarakat ya tahu, dan dia juga bisa membantu, mendorong kalau ada di warga atau sekitarnya yang mereka tahu HIV, bisa membantu. Karena dorongan motivasi semangat itu dia berobat terus, itu bisa ya. Dan kalau ada keluarga yang kebetulan satu yang misalnya positif, tentu ini harus dikasih paham, itu tidak apa-apa gitu, makan piringnya nggak usah sendiri ya. Jadi, dan terlebih yang misalnya satu positif, yang pasangannya itu harus minum obat pencegahan namanya pre-exposure. Jadi sebelum ada gejala, mereka sudah minum obat ya. Begitu juga kalau ada ibu hamil, ya dia harus minum obat sehingga jamin bayi yang akan lahir itu tidak akan kena HIV gitu ya. Baik. Itu. Jadi memang dari bukan hanya dari orang tua ke anak, tapi juga bisa jadi anak yang lebih paham bisa menyampaikan juga kepada orang tua seperti itu ya, sebaliknya gitu ya. Oke, Pak, ini kan selain sosialisasi, edukasi, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah ya untuk menekan jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia agar tercapai eliminasi HIV/AIDS tahun 2030. Apalagi nih sekarang kan memang di Kemenkes juga sedang digalakan yang namanya
program ini ya, transformasi kesehatan gitu ya Pak ya. Ya, Nah, betul. ini apa saja sih langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kemenkes dan bagaimana hasilnya sejauh ini? Mungkin bisa di-share kepada masyarakat. Iya, jadi langkah konkret yang dilakukan oleh kami yang pertama tentu tadi penguatan di layanan primer kan, penyuluhan ya, edukasi kita perkuat itu dengan dibantu oleh semua stakeholder termasuk lintas sektor dan tentu masyarakat. Tapi di samping itu kita memperkuat juga langkah konkretnya penguatan deteksi surveillance HIV dengan cara melakukan screening. Screening kami lakukan untuk mencegah infeksi baru. Yang pertama kita lakukan pada ibu hamil. Ibu hamil kita total 1 tahun itu sekitar 4,9 juta. Ya alhamdulillah tahun ini kita jadi baru sampai bulan September kita sudah mampu 60% atau 3 jutaan ya ibu hamil kita sudah lakukan screening. Lakukan screening apa yang kita periksa di samping HIV, sifilis dan hepatitis. Kenapa ini? Karena ini yang menurunkan ke anak kalau tidak dicegah dari ibu hamil. Jadi ini kita lakukan, mudah-mudahan tahun depan target kita 100% ibu hamil. Kita lakukan screening sehingga kalau memang ada positif dan memang ternyata ada angka yang positif, saya lupa berapa persen ya, tapi memang mungkin di bawah mungkin 1% atau 0,% saja. Itu kita obati. Ibu hamilnya diminum obat. Kalau dia minum obat teratur itu dijamin bayinya tidak kena. Kalau tuh pada bayinya itu begitu lahir tetap kita lakukan tentu pemeriksaan juga pada bayi. Dan nanti dia umur sampai sekian itu kita juga lakukan pengobatan. Ada obat yang harus diberikan pada anak sehingga dia jamin tidak akan ada HIV sampai dia besar. Saya kira itu langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Itu pada kelompok populasi hamil. Di samping itu tentu kita screening yang dibantu oleh teman-teman komunitas, Spiritia, dan teman-teman komunitas lain, bagaimana melakukan screening pada kelompok-kelompok populasi kunci. Jadi ada pekerja seks, pekerja istilahnya sekarang ya yang PSK, kemudian LSL, kelompok-kelompok resiko tinggi itu kita lakukan screening. Itu juga penting kita lakukan. Samping itu tentu harapan kami yang seperti PMI, UTD yang melakukan screening dapat melaporkan juga hasil-hasil mereka. Karena setiap orang memberi donor darah kan harus di screening. Jadi itu langkah-langkah konkret yang kita sudah lakukan. Sehingga tadi kalau lihat perkiraan dengan screening tadi yang positif itu kan sudah mendekati 90% karena kita gencar itu 88% ya Pak ya? Iya, 88% kita gencar melakukan screening ya. Ya, Pak, ini kan untuk mencapai eliminasi HIV/AIDS tahun 2030 mungkin apa nih yang menjadi prioritas saat ini yang mungkin dilakukan oleh Kemenkes saat ini? Ya, kalau tahun 2000 kan triple 55 95% pertama dia harus tahu status HIV-nya itu 95 itu target yang dicapai 2030. Kemudian 95% dia harus diobati ya. Kemudian 95% diharapkan virusnya tersupresi. Makanya tadi saya katakan viral load. Nah, oleh karena itu dari 3 indikator itu tadi yang pertama screening itu harus kita lakukan. Screening pada kelompok populasi tinggi, pada ibu hamil. Terus kita galakan mudah-mudahan tahun depan saya bilang 100% ibu hamil.
Kemudian yang berikut lagi upaya untuk pengobatan. Nah ini untuk pengobatan tentu diharapkan yang kita dapat dia harus segera mulai ARV. Nah ini saya kira peran daripada tadi mulai keluarga, teman, orang terdekat ya orang terdekat untuk mendorong dia, memberi motivasi. Menjadi support system. Ya, kemudian kalau dia sudah minum obat, itu jangan lepas gitu. Supaya nggak lepas, itu yang saya bilang tadi, kita berupaya pemerintah sekarang, Kementerian Kesehatan, menambah ya loket-loket untuk kemampuan memberikan pengobatan. Ya, karena kalau terlalu jauh, ya mungkin juga kan dari sisi biaya, dia mendatang misalnya dari Kabupaten A, ternyata cuma ada di Kabupaten B atau C yang punya pelayanan pengobatan obat, karena kan dia setiap bulan 2 bulan harus ambil. Nah sambil menunggu itu, sambil menunggu menambah loket-loket itu, menambah fasilitas kesehatan, kita barusan waktu pandemi kita di Jabodetabek sudah ternyata bisa dengan menggunakan jasa jasa kayak ojek gitu, ya mengirim obat gitu, ya mengirim obat. Oh jadi kayak COD gitu ya Pak ya? Ya, kita ngirim obat lewat jasa-jasa kerjasama dengan ojek, sehingga dia memudahkan dia nanti mungkin pas saat mau viral load dia harus datang untuk tes, ambil darah, dites untuk keberhasilan pengobatannya dengan viral load. Ya, dan yang terakhir, yang tadi virus tersupresi, supaya indikator terakhir supaya jangan putus, tentu kita harapkan dia teratur pengobat. Makanya kelompok-kelompok pendampingan itu sangat penting supaya menjadi reminder gitu ya. Ya. Dan untuk itu tentu kami juga bekerja sama dengan teman-teman yang luar biasa, yang organisasi misalnya ada Ikatan Perempuan Positif, mereka yang sudah mengalami dan sekarang ya boleh dikatakan survive, itu mereka yang jadi corong, mereka juga aktif, itu ada organisasinya membantu kami. Oke. Teman-teman banyak kok yang ikhlas, yang ingin membantu. Betul. Yang jelas pembekalan terkait dengan pendidikan pengetahuan HIV/AIDS ini memang perlu terus didorong. Oke, Pak, ini kan terkait dengan pandemi COVID-19. Ini kan membawa hikmah banyak gitu ya Pak ya. Salah satunya menjadi momentum juga adanya transformasi kesehatan nasional. Nah, apakah kayak misalnya tracing yang pernah dilakukan pada saat COVID-19 bisa dilakukan juga kepada HIV/AIDS atau gimana ini? Iya, memang itu saya kira penting sekali tracing ya. Seperti COVID-19 dan sekarang monkeypox itu pengalaman itu, dan penyakit bukan cuma untuk TBC juga kami sudah gunakan pola seperti COVID-19 dengan melakukan tracing. HIV juga seperti itu, tapi memang ini dibutuhkan tentu ya keterbukaan dari misalnya satu dapat positif si A, saya teman-teman puskesmas yang akan datang ya namanya kalau penyakit menular, penyelidikan epidemiologi sangat tergantung dari orang itu, terbuka nggak dia, jujur nggak sih? Iya jujur nggak, dia harus tahu kamu kontak sama siapa, misalnya ada kontak seksual dengan siapa ya dalam waktu sebulan terakhir itu. Nah itu kan perlu upaya yang lain seperti kelompok-kelompok tadi, komunitas yang sudah terbiasa dengan mereka itu, saya kira sangat-sangat perlu sekali. Ini menjadi tantangan hamil, ya Pak ya? Iya, kalau ibu hamil, apalagi ibu hamil kan kebanyakan ibu rumah tangga, tentu ya kita udah tahu pasangannya di rumah kan, terus kita periksa gitu. Tapi kalau yang kelompok-kelompok yang saya bilang, kelompok-kelompok itu agak susah gitu.
Saya ditanya, kamu tadi malam siapa tamu sama kamu kan? Bener juga ya Pak ya. Beda kasus ya Pak ya. Beda kasus. Oke. Sudah lupa tuh. Saking banyaknya mungkin. Oke, bercanda ya. Oke, baik Pak Dirjen. Mungkin yang terakhir mungkin apa nih yang ingin disampaikan? Mungkin terkait dengan peran masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah ya kan untuk mendukung langkah pemerintah dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS di Indonesia ini seperti apa sih? Ya, jadi penanggulangan HIV/AIDS ini sekali lagi ya tentu harus melibatkan semua pemerintah dan masyarakat. Ya. Yang paling penting adalah, yang paling murah adalah pencegahan. Ya, pencegahan ini yang paling murah ya, pada sakit. Ya, kalau pencegahan yang paling murah saya kira ya ini saya tidak akan sampaikan seperti apa, tentu untuk kelompok-kelompok yang saya kira yang risiko tinggi ya harus tertib, tentu menggunakan ya kalau tempat-tempat apa harus pakai kondom. Ya, yang paling penting kan setia dulu, agak susah ya udah pakai kondom. Saya kira negara yang berhasil seperti Thailand itu karena penerapannya mereka itu ketat ya penerapan. Jadi itu yang paling penting pencegahannya. Yang berikut lagi tentu kalau tidak bisa ya kita tentu melakukan lebih banyak melakukan screening. Jadi kalau itu melakukan screening saya kira ya bukan hal yang tabu, dan ini masyarakat tentu harus terbiasa. Dan kalau tahu positif kan tidak usah, karena penyakit ini sudah lama dan memang penyakit ini dengan minum obat ya bisa beraktivitas secara normal. Dan kalau misalnya suami istri yang positif, nanti anaknya kalau sudah minum obat anaknya sudah dibuktikan kok rata-rata itu bebas dari HIV. Jadi tidak usah khawatir ya kalau nanti ada ya satu atau pasangan positif terutama ibu. Nanti kalau sudah kena bukan sudah segala-galanya selesai, itu enggak, minum obat teratur, diikuti apa prosedur-prosedurnya, saya kira keturunannya itu akan seperti biasa. Dan kalau ini kita lakukan terus-menerus, kita kampanyekan, ya dukungan masyarakat juga untuk mengurangi stigma masyarakat terkait HIV itu sangat penting. Bagaimana kita mencapai eliminasi di tahun 2030. Demikian. Baik Pak Dirjen, Dr. Maksi Rein Rondonuwu DHSM Mars, Direktur Jenderal P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Terima kasih atas waktunya, sudah menginspirasi, memberikan informasi yang sangat lengkap sekali terkait tema menuju eliminasi AIDS 2030. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua. Menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan program transformasi sistem kesehatan 2021-2024 dapat terselenggara dengan baik. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Dan untuk mendapatkan informasi kesehatan, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua di www.kbrprime.id, di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast, serta platform mendengarkan podcast lainnya. Saksikan juga di YouTube channel Berita KBR. Saya Rizal Wijaya pamit, terima kasih. Salam. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.